Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila muriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an, amma ba'du. Ahlan wa sahlan buat pemirsa yang semoga Allah muliakan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa Allah jaga dari segala mara bahaya. Pada kesempatan kali ini izinkan Ana untuk belajar bersama teman-teman, bersama Abu dan Umu, bersama adik-adik dan siapapun yang sedang menyaksikan siaran ini, agar kiranya kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dari ilmu itu lahirlah amal-amal soleh pada diri kita. Dan semoga dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang dialah satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita puja dan puji setiap pagi dan siang, sore dan malam. Maka salawat dan salam juga sudah menjadi haknya Rasulullah SAW untuk kita tunaikan, untuk kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kapanpun kita mampu, kapanpun kita kosong, kita ringankan lisan untuk senantiasa memuji Allah dan bersalawat kepada utusan terbaiknya sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Ana ingin belajar membaca. Ada satu kitab berjudul Ahadisul Akhlaq, karya Syekh Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr. Insyaallah teman-teman yang menyaksikan sudah pernah dengar nama itu. Ada di halaman 344, dan jika ada kekeliruan dalam penjelasan boleh dikoreksi insyaallah. Baik, kenapa pembahasan ini Ana rasa penting? Karena Ana yakin siapapun yang sedang menyaksikan siaran ini itu adalah orang-orang pemirsa-pemirsa yang sedang haus ilmu, yang sedang haus akan tambahan iman, tambahan amal soleh, tambahan ilmu agama. Maka perlu kiranya Ana dan pemirsa sama-sama mempersiapkan tempat itu, tempat bersemayamnya ilmu, tempat bersemayamnya iman. Maka tidak salah jika kita akan membahas qawaidu fi tazkiyatin nafs, atau kaidah-kaidah dasar, bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan hati, meluruskan niat. Karena penulis mengatakan inna nafsal lati baina janbail insan amruha adhim. Sesungguhnya jiwa yang melekat, yang berada pada tubuh kita ini perkaranya besar, luar biasa. Faqad aqsama Allah azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar adalah ala 'azamatihi subhanahu. Bahkan Allah bersumpah dengan sejumlah makhluknya yang berukuran besar, yang ini menunjukkan kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman bisa membuka surat Asy-Syams ya. Allah di sini berfirman di dalam surat Asy-Syams terhadap jiwa-jiwa ala nafsil muflihah, jiwa yang beruntung, wa ghairil muflihah, dan jiwa yang tidak beruntung. Jadi untung atau tidak untung menurut Allah itu apa? Kita akan bahas. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha
Teman-teman boleh cek terjemahnya di surat Asy-Syams ya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Allah bersumpah dengan matahari dan waktu siangnya ya, dan waktu terbitnya, yaitu waktu duha. Allah juga bersumpah dengan rembulan yang mengikuti terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Allah juga bersumpah demi siang yang melenyapkan, mengangkat kegelapan malam. Allah juga bersumpah demi malam saat ia menutupi bumi dengan cahaya gelapnya. Allah bersumpah demi langit yang dibangun dengan kokoh, yang berlapis-lapis. Allah bersumpah dengan bumi yang Allah hamparkan sejauh mata kita memandang. Dan Allah bersumpah demi setiap jiwa yang Allah sempurnakan penciptaannya ya, untuk menunaikan tugasnya di muka bumi. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan benda-benda yang besar tadi, Allah katakan apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah tuh kasih, Allah jelaskan, ini loh jalan keburukan, ini loh jalan kebaikan. Sisanya ada pada kita. Mau pilih jalan mana kita bisa. Dan Allah katakan, قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا. Telah beruntung. Allah yang mengatakan beruntung. Orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Bahkan berbicara masalah mensucikan hati atau jiwa, ini tidak lepas dari salah satu surat yang mungkin kita hafal bersama, surah An-Nazm. Ada satu surat yang nilai historisnya luar biasa. Teman-teman insyaallah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddaththir. Subhanallah, hafal insyaallah ya. Ini adalah surat atau ayat yang mengangkat Muhammad SAW resmi menjadi seorang Rasul. Wahai orang yang sedang berselimut. Memang posisi Nabi ketika itu lagi tidur, lagi berselimut, ya, lagi ketakutan. Qum fa'anzir. Bangunlah, lalu berikanlah peringatan. Ada perintah resmi dari Allah kepada Nabi untuk memberi peringatan. Artinya di sini resmi Nabi menjadi Rasul. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu, Rabbmu, Allah agungkanlah di hadapan manusia. Kemudian ada ayat yang keempat, yang ini menjadi landasan kenapa kita hari ini belajar. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu wahai Muhammad bersihkanlah. Bukan maksudnya bajumu cuci, masukkan ke mesin laundry. Lah, bukan itu yang dimaksud. Maksud dari pakaianmu bersihkanlah adalah hatimu, jiwamu bersihkan, niatmu luruskan. Tata kembali, evaluasi lagi. Ini kelasnya Nabi, ya. Sama Allah suruh memperbaiki hati, suruh meluruskan niat, membersihkan dari kotoran-kotoran, entah kotoran syirik ataupun dosa. Sebelum Nabi akan diturunkan wahyu-wahyu langit selama 23 tahun ke depan. Hadis-hadis selama 23 tahun ke depan. Dibersihkan dulu tempatnya. Ini kelasnya Nabi. Yang ketika waktu kecil, kalau tidak salah ya, umur 4 tahun, Nabi pernah didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci oleh air zam-zam dalam bejana emas, ya. Diambil bagian tempat bersarang syaitan, dibuang, ditaruh lagi. Masih disuruh untuk wa thiyabaka fatahhir. Luruskan niatmu, bersihkan hatimu. Tata ya, hatimu sebelum melakukan aktivitas ibadah. Maka kita pun perlu menata kembali hal itu. Jangan-jangan kita masih ada hasad, iri, dengki, merasa lebih baik ya. Jangan sampai kita datang ke majelis taklim tapi akhir cerita seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Na'udzubillah. Wa qawluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha.
Dan perkataan Allah telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, kata Syekh, ay anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahihi wa sumuwiha wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'at wal khairat. Para siapa yang sungguh-sungguh ya, ingin mensucikan jiwanya, mudah-mudahan itu kita belajar bersama, sungguh-sungguh ingin memperbaiki jiwanya, meninggikan jiwa tersebut di sisi Allah bukan di sisi manusia, dengan cara apa? Bil istikthari minat ta'at, memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebaikan-kebaikan, kata Syekh. Dan wal ibtiadu 'anil ma'asi was sayyi'at, kita berusaha menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, dari segala kesalahan-kesalahan, kita kikis, kalau bisa sampai habis. Kalau nggak bisa sampai habis, kita minimalisir, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka apa kata Syekh? Tahaqqaqa falahuhu, dia akan bahagia dengan sendirinya. Jadi kalau kita pengen bahagia jiwa kita, cukup ya dengan cara perbanyak ketaatan, kurangi maksiat. Insya Allah jiwa ini tenang, jiwa ini akan bahagia, tentram, ya. Karena telah bersemayam kebaikan-kebaikan pada diri kita. Makanya banyak orang mengatakan sa'adatul ruh laisa ka sa'adatil jasad. Bahagianya jiwa ini enggak seperti bahagianya jasad. Ya. Kalau badan kita bahagia dengan makan enak, jalan-jalan, shopping kanan kiri ya, di berbagai all shop ya, kita bisa bahagia ya. Tapi kalau ruh lahu alamun mustaqillah, dia punya dimensi khusus yang bisa bahagia tatkala disiram dengan wahyu-wahyu langit, disiram dengan hadis-hadis Nabi SAW, disiram dengan ketaatan-ketaatan. Semoga Allah mudahkan kita. Wa qawluhu azza wa jalla wa qad khaba man dassaha sahih wa qad khaba man dassaha ay man haqqara nafsahu al-karima bi fi'li al-atham. Dan siapapun yang berusaha haqqara itu apa? Yang merendahkan dirinya dengan yang sudah Allah muliakan, kita sudah Allah muliakan dengan perbuatan-perbuatan dosa, wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'li dzunub, dan menghancurkan jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat, istahaqqa bidzalika al-khayba wal hisab, maka dia berhak mendapatkan kehancuran, penyesalan. Kapan? Di yaumil akhir. Nanti di hari kiamat dia akan menyesal semenyesal-mesalnya. Satandam ya. Siapapun itu, fala yarmanna ila nafsah. ولما كانت هذا الشيء ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يؤنى بها عناية فائقة. Dan ketika kita sudah paham bahwa mensucikan jiwa ya, yang mana itu adalah sumber bersarangnya ilmu, sumber bersarangnya iman sebelum melahirkan amalan ya, sebuah yang urgen, maka wajib bagi setiap muslim an-nasih yang ingin memperbaiki dirinya ayyuna biha inayatan faiqatan, untuk betul-betul memperhatikan masalah ini, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini. Wa an yujahida nafsahu ala tahqiqi hadhihi al-ghayah al-hamidah, dan berusaha untuk merealisasikan, ada usaha untuk merealisasikan niat ini. Jangan cuma lihat ya anak pengen tobat tapi nggak ada usaha. Nah, kita sudah ada niat, kita paksa diri kita untuk merealisasikan niat tersebut. Ada rasa anak dan antum sama ya, kita sama-sama lapendos ya, laki-laki penuh dosa kata orang ya. Kalau perempuan anak nggak tahu ya, mungkin bukan lapendos ya, nggak tahu lah intinya ya, subhanallah, susah cari istilah. Agar apa? Liyufliha fi dunya wa ukhrahu, ya, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang kita inginkan ya. Kalau bisa dunia bahagia, akhirat bahagia ya. Dan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian saya mengatakan fa inna li nafsi ala muslim haqqan ya, haqqan. Maka jiwa ini punya hak atas setiap muslim, atau kita
ada hak yang harus kita tunaikan kepada jiwa kita. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna li nafsika alaika haqqa. Ya. Maka jiwamu ini punya hak untuk kau tunaikan. Haknya apa? Ya tadi, ya. Kita lakukan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian kita jauhi maksiat, itu haknya jiwa, ya. Maka mudah-mudahan ini bisa kita pelajari bersama, ya. Maka Ana ingin coba menyampaikan beberapa wasiat saya. Di sini ada 10 pesan, ya. Ada 10 poin penting yang bisa kita amalkan agar jiwa kita menjadi bersih, akhlak kita menjadi mulia, kita terjauh dari amal-amal tercela, ya. Al-qaidatul ula, atau yang poin pertama, apa yang harus kita siapkan agar jiwa kita bersih? Tadi, anna tauhidu aslun ma tazakku bihi an-nufus. Tazku bihi an-nufusu idh huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allah wa awjadana. Kita persiapkan tauhid, ya, karena itulah sumber pensucian jiwa paling keren, paling oke, paling top. Dan itulah tujuan diciptakannya kita, untuk mentauhidkan Allah. Maka semakin tauhid kita mantap, rukun iman kita mantap, akarnya tertancap, ya, dengan kokoh, ya. Karena rukun iman ini diibaratkan akar, ya, yang tertancap dengan kokoh. Semakin mantap, maka apa? Akan terlahir pohon yang kuat, yang kekar, yang rindang, dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka mantapkan tauhid. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah sekali-kali Allah menciptakan bangsa jin, ana dan antum, kecuali untuk mentauhidkan Allah, beribadah dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Dan ini adalah mihwar, itu timbangan, ya, dakwahnya para nabi dan rasul. Makanya penulis di sini membawakan sebuah ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap umat itu rasul-rasul untuk mereka menyerukan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين لم يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة. Dan Allah mengancam, ada ancaman, ya, buat orang-orang yang tidak membersihkan hatinya dengan tauhid, dengan iman, ya, dengan azab yang pedih di hari kiamat, bahkan bisa kekal, ya. Allah katakan, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang syirik, ya. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang enggan bayar zakat, ya, dan mereka ingkar kepada hari akhir. Maka ini yang pertama yang perlu kita tekankan adalah perbaiki tauhid kita, ya. Jangan-jangan selama ini masih ada amalan-amalan syirik yang kita anggap betul, ya. Karena Anda pernah membaca satu statement, misalnya sesembahan, ya, atau sesajen. Kalau sesembahan itu atau sajen itu dipersembahkan kepada Nyai Roro Fulana atau Nyai siapa, maka itu syirik. Tapi kalau sesajen itu disembahkan kepada Allah, ya, buah-buahan itu kita peruntukkan Allah, maka tidak syirik. Waliyadzubillah, ya. Semoga ini gak jadi kontroversi. Maka perlu kita evaluasi diri, belajar lagi, ya, perdalam tauhid supaya kita tahu, oh ternyata ini gak boleh, ternyata ini gak sesuai. Tapi yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, poin yang kedua adalah anna du'a miftahu zakati an-nufus. Bahwa doa, ya, perbanyak doa. Ustaz, materi doa udah bosan. Bukan itu yang ada maksud, ya.
bahwasanya ketika kita banyak berdoa, memohon kepada Allah, ini adalah kunci, ya, bersihnya jiwa. Wa huwa min afdalil ibadat indallah. Dan doa ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna fihi idharan lil ajzi wal iftiqar. Karena di sini kita menunjukkan bahwa kita tuh lemah, kita tuh iftiqar, fakir, kita butuh sama Allah, tadallul, kita rendah di hadapan Allah, wal inkisar. Enggak arti inkisar ini. Hancur kayaknya. Kita pokoknya merasa udahlah, pokoknya hanya Allah yang bisa menolong. Wal i'tirafi biquwwatillah wa qudratihi wa ghinahu wa kamali tasarrufihi wa tadbirihi. Dan kita mengakui kekuatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, ghinahu dan kemahakayaan Allah. Dan kita sering dengar kisah-kisah keajaiban doa. Kisah Nabi Yunus mungkin ketika di dalam perut ikan, perut di dalam laut, ya, di dalam gelapnya malam, gelapnya perut ikan, di dalam gelapnya lautan, ketika dia sadar tidak ada yang mampu mendengarkan ucapannya selain Allah, tidak ada yang bisa diajak komunikasi selain Allah, beliau dengan ikhlas, tulus, butuh, rendah, hina mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia sadar inni kuntu minadh dhalimin. Saya sudah berbuat zalim. Allah selamatkan. Kita pun pernah mendengar bagaimana kekuasaan Allah di perang Badar. Ya, ketika kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 300 harus melawan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000 lebih. Ya. Gimana itu? Bisa menang. Yang satu siap perang musyrikin, yang satu ala kadar. Nabi berdoa, Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'atani. Ya Allah, tolong turunkan janjimu kepadaku. Nabi merengek, memohon di saat sahabat yang lain tidur. In tuhlak hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Kalau pasukan yang aku bawa ini besok hancur, kau gak akan lagi disembah. Lihat keajaiban-keajaiban doa, ya. Maka doa ini kata Syekh, walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair. Doa yang betul-betul dipersembahkan hanya untuk Allah, ya, dengan rasa-rasa tadi, rasa butuh, rasa tunduk, rasa kikir, rasa rendah diri, akan memiliki athar, ya, pengaruh yang besar di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, ad-du'a miftahu kulli khair. Bahwa doa ini adalah pembuka segala kebaikan. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairati dunya wal akhirah. Maka segala kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sekolah kita, ya, untuk orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat, fatlubuhu min Allah. Maka kita minta sama Allah. Walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka kita harus meraih, ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam bekerja. Ya Allah, berikanlah kemudahan anak-anak kami belajar. Berkahilah ilmu anak-anak saya, ya Allah. Jadikanlah anak saya anak yang taat kepada orang tuanya, gurunya, ya. Perlu kita memohon. Jangan kita lepas ke sekolah, pulang. Habis pulang sekolah, kita ajak kemana, ya? Ke tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Ya, nggak sinkron. Kita pengen anak kita baik. Di sekolah sudah terhindar dari kemaksiatan, pulang sekolah, kita ajak ke tempat maksiat. Maka nggak ketemu, ya. Waqad wa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabah. Dan Allah telah berjanji, siapapun yang berdoa kepadanya dengan penuh, ya, rasa harap, ya, Allah akan kabulkan. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan katakan Muhammad, Rabbukum ud'uni, siapapun yang memohon kepadaku, meminta kepadaku, astajib lakum. Ana izin minum. Alhamdulillah.
Maka kalau doa kita belum diijabah, yang salah bukan Allah, yang salah bukan janji Allah, tapi syarat-syarat yang mungkin belum kita tunaikan dalam berdoa. Mungkin hati kita tidak full power ketika berdoa, ya. Makanya di sini Syekh mengatakan, famata ijtama'a 'alal abdi qalbuhu, ya. Kapanpun ketika seorang hamba berdoa, hatinya full power hadir, ketika doa full hatinya. Jangan ketika Allahumma hatinya ada di laptop, hatinya ada di HP, ada di mall, ya, ada di tempat wisata. Nah, kata Syekh, ketika berdoa hatinya full power ke langit, ke Allah, wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu, betul-betul dia merasa butuh sama Allah. Full power merasa butuh, ya, tidak ada sandaran kepada manusia. Wa quwiya raja'uhu, dan dia benar-benar berharap, besar harapannya untuk dikabulkan. Walam yata'ajjalil ijabah, dan dia tidak ingin tergesa-gesa, ya Allah tolong dong segera, tidak. Dia tidak memaksa Allah, ya. Wa taharra al-awqatul fadilah, dan dia memanfaatkan waktu-waktu yang utama dalam doa. Misalnya ketika turun hujan, ketika safar, ketika sepertiga malam di antara azan dan iqamah, ya. Dia memohon, meminta doa kepada orang tuanya dan lain sebagainya, ya. Waktu-waktu yang diijabah intinya, antara asar dan maghrib di hari Jumat misalnya, maka kemungkinan tidak diijabah kecil, ya, kalau kita lakukan syarat-syarat dan sebab-sebab ini. Wa a'dhamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna az-zakata nafsika biyadillah. Dan hal yang paling besar yang bisa menolongmu, membuatmu mudah dikabulkan doanya adalah engkau tahu, ya, bahwasanya pensucian jiwa ini, bersihnya hati ini, ya, mudahnya kita dalam mengosongkan jiwa dari kemaksiatan betul-betul biyadillah, ya, murni di tangan Allah. Maka minta sama Allah agar hati kita dibersihkan. Itu kaidah yang kedua atau poin yang kedua. Yang ketiga, al-qaidatu tsalitsah, anna al-Qur'an al-Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Bahwasanya membaca Al-Qur'an ini adalah sumber, ya, poros bersihnya jiwa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, tuh, ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Insyaallah kita sudah paham, ya. Dan kita sebagai Al-Wildan, ya, lembaga TIC yang menyandang, ya, kata Al-Quran, ya, diutamakan, ya, baru diniyah, ya, baru habis itu pelajaran umum, ya. Maka insya Allah sudah tidak asing lagi kita dengan Al-Quran, ya. Yang mana setahu anak, ya, setiap hari atau minimal seminggu anak-anak lebih, ya, bisa 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam Al-Qurannya. Tinggal kita, ya, para guru dan orang tua. Kalau anak-anak jelas dan pengajar Al-Quran, mereka dipaksa untuk itu, yang nantinya akan terbiasa untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang jadi masalah guru non Al-Quran, yang jadi masalah kita yang bukan guru Quran atau orang tua. Kita yang harus memaksa diri kita seperti anak-anak, menjadwalkan. Kalau anak-anak dijadwalkan dari sekolah, kita harus menjadwalkan diri kapan kita baca Al-Quran, ya. Kalau susah menjadwalkan diri, cari guru les, paksa, minimal itu untuk memancing, ya. Memancing agar kita punya jadwal, ya, untuk membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, mentadaburinya, dan mudah-mudahan lahir dari tadabbur itu amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran, ya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibn Abbas mengomentari ayat di atas, duminallah liman ittaba al-Qur'an alla yadilla fi dunya wa la yasqa fil akhirah. Allah menjamin siapapun yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti maksudnya ya membaca, mentadabburi, mengamalkan. Maksud mengikuti di sini mengamalkan Al-Qur'an.
Apa jaminan Allah? Alla yadilla fid dunya. Dia tidak akan tersesat di dunia. Dalam menjalani kehidupan dia nggak mungkin salah. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sedih ketika di akhirat nanti. Bagaimana dia bersedih? Selama di dunia tutur katanya sudah sesuai dengan Al-Quran, tindak tanduknya sesuai dengan Al-Quran, ya? Maka Ibn Abbas kemudian membacakan sebuah ayat, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sedih, ya? Surah Thaha ayat 123. Maka kata Syekh, fa idza akrama Allah Subhanahu wa ta'ala abadahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatu nafsi ala al-amal bihi nala min at-tazkiyati aw farasiyah. Barang siapa yang Allah muliakan, ya, yang hamba ini dimuliakan dengan dimudahkan membaca Al-Quran, dimudahkan tadabbur, dimudahkan buat bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang dia baca dan dia tadabburi, maka hatinya, jiwanya, niatnya akan bersih dan lurus dengan sendirinya. Maka pertama-tama paksa, ya, menjadwalkan diri untuk membaca Al-Quran. Jangan banyak-banyak, ya, setengah jam. Maksudnya ya bukan berarti nyampe Ramadan setengah jam, tidak, ya. Ya di manage, apalagi sebentar lagi Ramadan, biar pas nanti Ramadan kita udah siap karena sudah pemanasan, ya. Semua itu perlu pemanasan, ya. Pelari aja sebelum lari harus pemanasan. Kalau nggak pemanasan cedera, ya. Semua harus dilatih. Kita aja sebelum jalan normal, waktu bayi pemanasan, latihan jalan, ya, berkali-kali jatuh, baru bisa kita tegak. Begitupun ibadah, begitupun ikhlas, ya. Ikhlas itu perlu dilatih, ya. Ikhlas mungkin sesekali kita terjatuh ke dalam riya. Ikhlas sum'ah, mungkin sesekali kita terjatuh ke dalam sum'ah, ingin amalan kita didengar. Tapi kalau kita latihan akan lebih sering suksesnya, ya. Dan cara melatih ikhlas, kita bersering ibadah di waktu kosong, di waktu manusia tidak melihat. Itu latihannya, kata para ulama. Boleh sesekali kita upload seperti ini di medsos untuk ngajari orang, tapi tidak semua amalan kita upload, ya. Karena latihan ikhlas adalah beramal tatkala manusia tidak melihat. Jadi kemana-mana. Kita lanjut ke kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat atau poin keempat, agar Allah bersihkan hati kita, Allah luruskan niat kita, Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah, adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Kita harus punya teladan, kita harus punya contoh, kita harus punya sosok yang kita dambakan. Dan itu semua sudah Allah tetapkan siapa teladan kita. Siapa itu? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jelas bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada bagi kita, bagi anda dan ana, ya, wahai orang-orang yang beriman, pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tutur katanya, tindak tanduknya, ketetapannya, ada sauri tauladan yang baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani, ya. Maka peganglah sunnahnya. Berusaha kalau belum bisa. Ada juga belum maksimal, tapi kita sama-sama berusaha. Sekarang kita pelajari teorinya. Ketika teori itu sudah melekat dalam jiwa, harapannya kita siram dengan keikhlasan, kita siram dengan wahyu, semoga tumbuh amal-amalan yang saleh yang Allah terima. قال الابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله في أقواله وأفعاله. Ayat ini adalah dasar yang besar dalam mencontoh Rasulullah SAW dari segala aspek perkataan, perbuatan, dan kondisi-kondisi beliau.
Waqala Hasan berkata rahimahullah, ana tidak paham ini Hasan siapa ya. Mungkin kalau ada yang paham boleh kolom di kolom chat. Qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaum yang berkata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Kita cinta sama Nabi, kita cinta sama Allah. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian betul-betul cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta sama kalian. Jadi perkaranya itu bukan kita cinta sama Allah. Orang Nasrani pun cinta sama Allah ya. Karena Tuhannya juga Allah. Banyak orang musyrik, agama-agama yang juga Yahudi juga mengatakan Tuhannya Allah ya. Kalau kita mengucapkan aku cinta Allah itu mudah ya. Siapapun bisa mengucapkan saya cinta Allah ya. Tapi perkaranya Allah cinta gak sama kita. Maka para ulama itu mengatakan ini tuh ayat imtihan, ayat ujian ya. Karena kalau kalian betul-betul cinta Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti Nabi. Kalau kita sudah berusaha mengikuti Nabi dalam beribadah, dalam segala aspek, maka otomatis Allah akan sayang kita. Makanya kalau ditanya, kenapa misalnya dalam masalah kurban ya, kenapa kamu kurban sapi, kambing, tidak kuda yang lebih mahal, yang lebih gagah? Jawabannya satu, saya ikut Nabi. Nabi kebetulan tidak kurban kuda, walaupun di masa Nabi ada kuda, bahkan dipakai di medan perang, bahkan dijadikan salah satu nama surat ya, wal 'adiyati dhabha, ya, menjadikan sumpah Allah kuda itu. Tapi ketika Nabi tidak berkurban dengan kuda, binatang yang keren yang kalau lari mengalahkan unta, sapi dan kambing, ternyata tidak Nabi gunakan untuk berkurban. Maka saya tidak, walaupun saya mampu untuk beli. Kenapa Anda sholat subuh 2 rakaat tidak 3? Apakah Anda lemah? Tidak ya. Kita 2 rakaat karena begitulah contoh dari Nabi. Sesimpel itu sebetulnya. Ini tinggal kita kiaskan ke ibadah-ibadah yang lain. Kenapa Anda tidak selamatan 40 hari, 4 bulan, 7 bulan sebelum melahirkan? Nabi punya anak 7, gak ada yang diselamati 4 bulan atau 7 bulan ya. Kalau Anda mau selamatan silahkan, saya tidak, karena Nabi saya tidak ya. Sesimpel itu sebetulnya dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW ya. Qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan besar ya. Fa'alaihi tu'radul asya, maka segala sesuatu dikembalikan kepada Nabi, kepada timbangan tersebut. Ala khuluqi, akhlaknya, perkataannya, petunjuknya ya, tindak tanduknya, semua dikembalikan kepada Nabi, kepada timbangan itu. Fama wafaqaha fahuwa al-haq, dan kalau tindak tanduk, akhlak, petunjuk semua sesuai dengan Nabi, maka dia betul ya. Fahuwal haq, maka itulah kebenaran. Wa man khalafaha fahuwal batil, dan kalau tidak sesuai dengan Nabi, maka ini ya batil. Misalnya Nabi tawaf itu 7 kali ya. Lalu dia berpikir, wah anak udah jauh nih dari Indonesia, ongkos haji mahal, sayang kalau cuma 7 putaran. Anak biasa lari di Gelora Bung Karno, GBK 20 kali. Bismillah. Anak umroh, anak akan tawaf 20 kali. Supaya haji anak tambah mantap. Apakah diterima? Enggak ya. Nabi cuma 7 ya. Walaupun kita latihan maraton, lari, syai cuma 7 ya. Enggak boleh lebih dari 7. Kalau lebih dari 7, menurut Anda betul, menurut agama salah. Batil. Maka sesimpel itu insyaallah. Walihada wajib ala man arada tazkiyata nafsihi an yujahid nafsahu ala al-ittiba. Maka barang siapa, maka dari itu wajib bagi setiap orang, setiap muslim, mukmin yang ingin mensucikan jiwanya, dia bersungguh-sungguh ada itikad
untuk bergerak memperbaiki jiwanya ya. Dan dengan cara apa? Alal ittiba, mengikuti Nabi iqtida ya, bi Rasulullah SAW, wal hadru alal muhdatsat, dan menghindari hal-hal baru dalam beragama ya. Al-qaidatul khamisah, ini kaidah yang kelima. Ini yang kelima ya. Anna haqiqata tazkiyah tahliyatun nafsi awalan. Bahwasanya kalau kita ingin mensucikan jiwa, ingin meluruskan niat ya supaya amalan kita diterima, adalah tahliyatun nafsi awalan. Kita mengosongkan diri. Tahliyah ya. Tahliyatun nafsi awalan. Kita kosongkan diri kita dari radha'il wal ma'asi wa dhunub, dari dosa-dosa ya, dari keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau biasanya punya jadwal rutin seminggu 3 kali ke mall, kita kurangi ya, minimal sebulan sekali untuk belanja ya, atau sebulan 2 kali ya. Kalau kita sering nonton bioskop setiap minggu ya, kalau belum bisa full ya, kurangi sebulan sekali, sampai tujuan akhirnya tinggalkan hal itu, tinggalkan bioskop kalau bisa. Dan itu memang harus bisa, harus kita paksa. Dengan cara apa meninggalkannya? Dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Nanti yang buruk itu akan hilang sendiri. Begitulah kaidahnya. Thumma tahliyatuha ba'da dzalik bi fi'li ta'at wal qurbat. Setelah kita berusaha mengosongkan hal-hal buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, kita isi dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hari-hari kita isi dengan murojaah, kita isi dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah ya, maka keburukan-keburukan itu akan terkikis dengan sendirinya. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan terhindar dengan sendirinya. Di dalam surat Taubah ya, di sini penulis membawakan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ini Nabi ya, kata Nabi, ambillah ya, khudh min amwalihim, dari sebagian harta orang-orang yang telah bertaubat. Jadi kalau kita udah niat taubat, niat tidak mengulangi keburukan, niat tidak mengulangi kemaksiatan ya, niat tidak zalim lagi, niat tidak hasad lagi, niat tidak iri lagi, maka salah satu yang perlu kita lakukan ya, agar kita terhindar dari perbuatan buruk apa? Shadaqatan, sedekah. Kita keluarkan harta kita. Tutahhiruhum, karena dengan bersedekah atau zakat kita bisa membersihkan hati, bisa membersihkan hati kita. Wa tuzakkihim ya. Kemudian kita lakukan amal-amalan ketaatan kita ya. Wa shalli 'alaihim, dan kita doakan mereka, orang yang baru bertobat, baru berusaha beramal baik. Jangan kita cemooh, baru sekarang tobat. Nah, kita doa, Allah mudahkan fulan untuk menjadi teman saya dalam kebaikan. Ya Allah mudahkan fulan supaya berbakti sama orang tuanya. Ya Allah mudahkan ananda fulan supaya berbakti sama gurunya di sekolah ya. Taat sama gurunya di kelas. Kita berdoa, jangan ketika kita lihat anak nakal, wah kita maki-maki, di rumah nggak dididik, nggak subhan. Jaga lisan kita. Kalau anak kita soleh, alhamdulillah, jangan anak orang kita maki. Lah ya, ini bukan ajaran Islam. Doakan ya. Fihi isyaratun ila maqami tahliyah ya. Maka kata-kata tutahhiruhum di sini ada isyarat ya, untuk kita mengosongkan diri dari kemaksiatan dulu ya, baru kita isi dengan ketaatan ya. Dan terakhir ana tutup dengan perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ketika dia mengomentari kata-kata balillahu yuzakki man yasha, Allah mensucikan siapapun yang Allah kehendaki ya, bil aiman wal amal salih, dengan iman, takwa, amal salih, wa takhalli anil ahlakir radhilah, dan berhias dengan akhlak yang mulia ya. Wa takhalli, maka anil ahlakir radhilah, dan dia mengosongkan
ya, dengan dari akhlak-akhlak yang tercela, ya, berusaha menjaga lisannya, wa tahalli bisifatil jamilah, dan dia berusaha menghias dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Maka mintalah semua itu kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu membuat jiwa kita bersih. Allah yang mampu memberi kita hidayah. Minta sama Allah hidayah dan bersihnya jiwa. Kenapa? Sekelas istrinya Nabi Nuh yang hidup tidur bersama Nabi, ketika memang Allah tidak berkehendak, nggak bisa jadi istri yang bertakwa. Anak Nabi Nuh pun sama. Walaupun bapaknya Nabi tidak bisa ketika Allah tidak berkehendak. Bapaknya Nabi Ibrahim pun sama, tidak bisa mengikuti ajaran anaknya ketika Allah tidak berkehendak. Begitupun paman Nabi, ya, Abu Lahab, mantan mertua Nabi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Maka agar Allah mampu membuat hati kita bersih, suci, kita mohon sama Allah, kita berdoa, ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku ini dalam ketaatan kepadamu, ya, di dalam agama. Maka inilah pemirsa yang semoga Allah muliakan, ya, Abu dan Ummu, adik-adik, ya, yang semoga senantiasa Allah jaga. Ana ingin bahas 5 dulu, ya. Kalau 10 nanti kebanyakan. Kita lanjutkan lagi di part 2 insyaallah di 5 kaidah berikutnya. Semoga 5 kaidah yang kita baca bersama ini bisa kita amalkan terlebih dahulu, ya. Baru nanti di part 2-nya mungkin minggu depan kita akan selesaikan, kita akan sempurnakan, ya. Wassalamualaikum. Jika ada hal-hal yang salah dan keliru dari ucapan ana, jangan sungkan buat japri ana atau kolom, ya. Tulis di kolom chat biar ana perbaiki dalam masalah penyampaian dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.